Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Sagala dengan NIM 2335121 dari jurusan Kehutanan dengan minat SHTI RAPP. Di sini saya akan membahas tentang konsep resolusi dalam penginderaan jauh dan gelombang sinyal. Kita akan membahas lebih lanjut tentang konsep resolusi dalam penginderaan jauh. Apa sih konsep resolusi dalam penginderaan jauh itu? Yaitu mengacu pada kemampuan sistem untuk membedakan atau memisahkan detail-detail kecil dalam objek atau fenomena yang diamati. Hal ini penting karena resolusi yang tinggi memungkinkan penginderaan jauh untuk mendeteksi detail-detail kecil atau perubahan yang penting dalam lingkungan atau objek yang diamati. Resolusi bisa berupa resolusi spasial, yaitu kemampuan untuk membedakan objek terpisah dalam citra, resolusi spektral, yaitu kemampuan untuk memisahkan berbagai komponen spektral dalam suatu citra, atau resolusi temporal, yaitu kemampuan untuk memantau perubahan dalam waktu. Resolusi spasial dalam penginderaan jauh berarti ukuran terkecil objek yang dapat direkam oleh suatu sistem sensor sehingga menunjukkan kerincian informasi yang dapat disajikan oleh suatu sistem sensor. Objek terkecil ini disajikan dalam sebuah piksel. Resolusi spasial menunjukkan tingkat kehalusan gambar. Makin kecil ukuran piksel, maka tinggi resolusi spasial. Tinggi piksel makin beragam, range atau jualat makin lebar, makin tinggi resolusi radiometriknya. Resolusi radiometrik adalah tingkat kepekaan sensor terhadap perbedaan terkecil kekuatan sinyal yang dihasilkan dari objek perekam, sehingga dibedakan dari segi warna dan intensitas cahaya. Makin tinggi resolusi spasial, makin halus gambarnya, dan makin kecil ukuran yang diwakili tiap piksel. Hubungan resolusi spasial dengan skala, yaitu makin halus resolusi spasial, maka makin besar skala efektif. Resolusi spektral yaitu kerincian panjang gelombang elektromagnetik yang digunakan dalam merekam objek pada sensor. Resolusi spektral yaitu meningkat seiring dengan semakin sempitnya lebar spektrum tiap band dan semakin banyaknya band. Kita masuk dengan gelombang sinyal. Apa sih gelombang sinyal itu? Yaitu cara energi atau informasi dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain melalui medium seperti udara atau kabel. Hal ini bisa berupa gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio atau gelombang mikro, atau bisa juga dalam gelombang listrik dalam kabel. Gelombang sinyal memiliki beberapa kegunaan dalam kehutanan. Yang pertama adalah pemantauan kehutanan. Gelombang sinyal, terutama dalam bentuk citra satelit atau udara, digunakan untuk memantau kondisi hutan secara luas. Hal ini dapat membantu dalam pemetaan tutupan lahan, deforestasi, penyebaran hama atau penyakit, dan pemantauan perubahan iklim. Yang kedua adalah pendeteksian kebakaran hutan. Sinyal dari sensor termal dapat digunakan untuk mendeteksi kebakaran hutan secara dini. Hal ini memungkinkan respon cepat untuk memadamkan kebakaran sebelum api menjadi besar. Yang ketiga adalah manajemen sumber daya hutan. Analisis citra satelit atau udara menggunakan gelombang sinyal dapat membantu dalam manajemen sumber daya hutan seperti inventarisasi jenis pohon, estimasi stok kayu, dan perencanaan kehutanan yang berkelanjutan. Yang keempat adalah pemantauan kualitas udara. Gelombang sinyal dapat digunakan untuk memantau kualitas udara di sekitar hutan, terutama dalam hal polusi udara yang berasal dari kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi kesehatan hutan. Yang kelima atau yang terakhir adalah pemetaan habitat satwa liar. Penginderaan jauh dengan gelombang sinyal dapat membantu dalam pemetaan habitat satwa liar dan pemantauan populasi, sehingga membantu dalam upaya konservasi. Nah, ini adalah beberapa contoh bagaimana gelombang sinyal digunakan dalam konteks kehutanan untuk pemantauan, manajemen, dan konservasi lingkungan. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.